Assalamualaikum sahabat Wasahati, ketemu lagi di channel Sahabat Wasahati, dimana kita akan bahas tempat-tempat wisata menarik dan camping ground yang ada di seluruh Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas tempat camping di Cianjur. Cianjur adalah salah satu kecamatan di bumi Pasundan yang sangat asri. Di sini nggak terhitung banyaknya wisata alam dan berbagai spot camping yang menarik untuk kalian kunjungi. Untuk kalian yang ingin melepas penat, sangat bisa camping di sini. Di sini ada beberapa lokasi camping terbaik di Cianjur yang menarik untuk kalian kunjungi. Kalian penasaran kan? Kalau kalian penasaran, jangan lupa ya untuk terus dukung channel Sahabat Wasahati dengan like, subscribe, dan komennya, dan tentunya share video ini agar sahabat Wasahati lainnya bisa menikmati konten ini. Yang pertama, Bumi Perkemahan Mandalawangi. Untuk kalian yang sering hiking ke Gunung Pangrango, pasti familiar dong dengan camping ground di Cibodas ini. Bumi Perkemahan Mandalawangi memang berlokasi sangat dekat dengan titik pendakian gunung tersebut, sehingga nggak heran jika banyak pendaki yang datang untuk camping di sini. Selain itu, Bumi Perkemahan Mandalawangi ini juga ideal dijadikan lokasi camping bersama keluarga maupun teman-teman kalian. Nah, untuk mencapai Bumi Perkemahan Mandalawangi sangatlah mudah ya. Jalur menuju lokasi perkemahan memang sedikit berkelok-kelok dengan belokan yang tajam, tapi jalan yang sudah diaspal mulus memudahkan kendaraan bermotor untuk melintas. Tanah perkemahan bisa dicapai cukup dengan berjalan kaki selama 10 menit saja loh. Terdapat persewaan tenda dan alat perkemahan yang ada di sekitar lapangan parkir. Camping ground Mandalawangi memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Seluruh area dinaungi dengan pepohonan yang sangat rindang. Udara pegunungannya juga sejuk, langsung bisa kamu rasakan. Salah satu poin unik adalah pintu masuk ke area perkemahan. Gerbang masuk tersebut berbentuk seperti bonggol pohon raksasa lengkap dengan akar-akarnya yang sangat-sangat besar. Lahan perkemahan juga sangat luas loh, jadi kamu bisa mendirikan tenda di spot manapun yang kalian inginkan. Bumi perkemahan ini dikelilingi oleh sungai kecil dengan air yang sangat jernih. Nah, tepi sungai jadi spot mendirikan tenda yang paling populer di sini. Mendengarkan gemericik air sungai memang sangat menenangkan hati. Aliran sungai yang tenang juga ideal untuk bermain air dan berenang. Kalau kamu mau mengincar spot ini, sebaiknya lakukan reservasi terlebih dahulu ya. Di salah satu spot camping terdapat gua buatan berbentuk seperti mulut naga yang menganga. Selain tepi sungai, kamu juga bisa memilih spot tepi danau Mandalawangi. Kamu bisa menyewa perahu buat berkeliling danau. Pemandangan Gunung Gede Pangrango juga terlihat sangat jelas dari perkemahan ini. Bumi Perkemahan Mandalawangi menawarkan toilet, musola, dan lahan parkir yang luas. Kamu juga bisa membeli makanan di warung-warung yang ada di sekitar tempat parkir. Untuk akses listrik juga mudah didapatkan ya. Kamu hanya perlu bayar biaya tambahan sebesar 150.000. Yang kedua, Gunung Gede Pangrango. Berwisata ke Cianjur pastilah kurang lengkap jika kalian belum camping di Gunung Gede Pangrango. Terutama bagi pecinta alam, wisata gunung ini berlokasi di dalam Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Di dalam Taman Nasional ini terdapat beberapa bumi perkemahan yang bisa digunakan sebagai starting point sebelum mendaki. Untuk mendaki Gunung Gede Pangrango, kamu harus melewati pemeriksaan SIMAKSI terlebih dahulu. Setelah itu barulah kamu bisa memulai pendakian. Di sini ada dua jalur yang bisa kamu ikuti untuk sampai ke puncak. Jalur tersebut adalah jalur Cibodas dan jalur Gunung Putri. Jalur Putri memang paling populer, terutama untuk kamu yang suka tantangan. Jalur trekking ini memiliki rute yang lebih pendek, tapi medan yang dilalui memang sangat menanjak. Kamu perlu 3-6 jam mendaki dari jalur Putri hingga puncak. Kalau kamu suka rute panjang, bisa juga mencoba jalur Cibodas ya. Jalur pendakian ini memang lebih panjang dibandingkan jalur Putri, tapi medan yang dilalui juga jauh lebih landai, dan sejumlah area juga sudah dilengkapi dengan paving bebatuan dan jembatan yang terbuat dari semen. Jalur Cibodas ini juga menjadi jalur untuk mencapai destinasi wisata alam lainnya, salah satunya adalah Curug Cirebon. Selain itu, kamu juga punya kesempatan untuk menjumpai sumber mata air panas. Kamu bisa merendam kaki yang pegal setelah berjalan jauh di air sumber tersebut. Jika kamu ingin memburu sunrise di puncak Pangrango, disarankan trekking lewat jalur Gunung Putri saja. Walaupun jalur ini akan sangat ramai di saat weekend, jika kamu sangat fleksibel dengan waktu, bisa juga mencoba uji stamina dengan melewati jalur Cibodas. Tapi perlu diingat ya, mendaki lewat jalur Cibodas hingga puncak membutuhkan waktu hingga 8 jam loh. Selama mendaki, kamu bisa mendirikan tenda di 2 titik, yaitu Kandang Badak dan Kandang Batu. Untuk perbekalan, kamu gak perlu khawatir. Di base camp maupun di pos terdapat pedagang yang menyediakan makanan dan minuman, sehingga kamu gak perlu membawa logistik yang terlalu banyak. Yang ketiga, Curug Citambur. Cianjur memang sangat populer dengan tempat wisata curug atau air terjun. Salah satunya adalah Curug Citambur. Curug Citambur adalah wisata air terjun alami setinggi 130 meter di bagian selatan Kabupaten Cianjur. Jalan menuju tempat wisata alam ini memiliki permukaan yang berlubang dan tidak rata ya, sehingga kamu harus lebih berhati-hati.
Rute ini juga jadi lebih menantang bagi pengendara mobil. Jalan aspal akan berubah jadi medan tanah berbatu saat kalian memasuki kawasan wisata. Setelah membayar di loket, kamu akan langsung dipandu oleh petugas setempat menuju ke tanah perkemahan. Di perjalanan kamu akan dihibur dengan pemandangan pepohonan rindang dan hijau. Di dekat gerbang masuk juga terdapat danau yang sangat-sangat luas. Warung-warung sederhana, toilet dan musola juga tersedia sepanjang jalan. Untuk mencapai camping ground, kamu hanya perlu berjalan kaki selama 10 menit saja. Bumi perkemahan Curug Cambur ini terletak di puncak bukit kecil. Kamu juga bisa langsung menyaksikan pemandangan air terjun dan pepohonan di sekitarnya dari kejauhan. Dari camping ground hanya butuh waktu trekking selama 5 menit saja untuk sampai ke curug. Air terjun ini memiliki aliran air yang dingin dan segar. Kamu bisa berenang maupun bermain air di sini dengan harga tambahan sebesar 7.000 per orang. Kabut yang muncul di sekitar air terjun membuat suasana menjadi syahdu ya. Ada juga beberapa spot foto dengan latar belakang Curug Citambur. Untuk masing-masing spot foto akan dikenakan biaya 5.000. Di sekitar curug terdapat hamparan padang rumput yang sangat hijau. Padang rumput tersebut bisa dijadikan spot untuk mendirikan tenda. Dengan begitu kamu bisa menikmati mie instan hangat sambil menikmati gemericik air. Menyeruput kopi hangat juga pasti akan terasa sangat nikmat ya. Terlebih karena udara di sekitar air terjun memang sangat dingin di malam hari. Rasa kebersamaan bersama teman dan keluarga pasti jadi semakin terasa. Nah, untuk berkemah di sekitar air terjun ada biaya tambahan sebesar 15.000 ya. Yang keempat, Pantai Karangpotong. Pantai Karangpotong adalah salah satu tempat wisata yang paling happening di tahun ini. Gak hanya menghadirkan pemandangan di sisi laut yang indah, di sini juga banyak sekali spot foto ala kota Santorini yang sangat instagramable. Selain itu, anak-anak juga bisa bermain di children playground yang tersedia. Untuk berfoto-foto maupun bermain di playground, kamu akan dikenakan biaya tersendiri. Tiket masuk ke Pantai Karangpotong Ocean View adalah sebesar 20.000 saja. Di sana fasilitas yang ditawarkan sangat lengkap ya, mulai dari toilet, musola hingga warung makan. Ingin menikmati keindahan pantai dan laut secara gratis? Nah, ada spot rahasia yang bisa kalian kunjungi. Titik perkemahan tersebut ada di area perbukitan yang memagari kawasan Pantai Karangpotong. Lokasinya berada di sekitar 5 meter dari jalur tubuh. Lebih disarankan untuk berkendara menggunakan sepeda motor karena hanya sepeda motor saja yang bisa mencapai area perkemahan rahasia ini loh. Diam-diam ya. Setelah melewati jalan setapak berpasir, barulah kamu sampai di puncak bukit di sana. Kamu bisa langsung mendirikan tenda di spot paling strategis. Bumi perkemahan ini terdiri dari rumputan hijau dengan jalan kecil menurun ke arah pantai. Dari atas bukit ini, kalian bisa melihat lautan lepas Hindia dan ombaknya yang bergulung-gulung. Sayangnya di area ini tidak menyediakan fasilitas toilet maupun musola ya. Kamu juga harus membawa tenda dan perlengkapan camping sendiri. Kamu bisa tetap beli produk makanan dan minuman dari warung sederhana yang tersedia di sini. Kamu juga bisa menikmati sensasi camping di alam bebas. Bahkan, kamu juga bisa menyalakan api unggun di malam hari. Kondisi pantai juga masih sangat asri tanpa gangguan pedagang asongan. Kamu bisa menikmati sensasi berlibur di pantai pribadi. Waktu terbaik untuk camping di sini adalah pagi hari dan sore hari karena kalian bisa menikmati sunrise maupun sunset. Suhu udara juga jauh lebih sejuk. Musim kemarau memberikan pemandangan alam yang lebih baik dibandingkan musim hujan. Keamananmu saat bermain di pantai juga lebih terjamin ya. Yang kelima, Curug Ngebul Cianjur Selatan. Curug Ngebul adalah salah satu wisata air terjun di Cianjur yang terindah. Lokasi air terjun yang tersembunyi ini membuatnya jadi hidden gem di kabupaten ini. Untuk mencapai lokasi air terjun ini memang membutuhkan perjuangan lebih. Karena kondisi jalan pedesaan yang sempit dan berlubang jadi ujian tersendiri bagi kalian yang ingin mengunjungi curug ini. Untuk sampai ke tempat wisata ini, kamu harus melewati jalan berkerikil yang sangat menanjak. Mobil nggak bisa melewati jalur ini ya. Sepeda motor metik pun sudah pasti akan kesulitan melewati tanjakan ini. Jadi lebih direkomendasikan untuk berkendara menggunakan sepeda motor gigi atau sepeda motor trail. Selanjutnya, kamu masih harus berjalan kaki atau trekking melewati jalan setapak yang terbuat dari tanah. Setelah melewati tanjakan dan turunan, barulah nih kamu bisa melihat kepingan surga ini. Pemandangan Curug Ngebul yang dikelilingi dengan pepohonan dan tebing hijau sangatlah menyejukkan mata. Udara pegunungannya sejuk juga membantu menghapus rasa lelah kalian. Beberapa meter dekat air terjun terdapat padang rumput yang sangat luas. Padang rumput inilah kamu bisa mendirikan tenda dan berkemah bersama teman-teman. Pemandangan air terjun dengan kabut uap di bawahnya menyajikan keindahan alam tersendiri ya. Sedikit dari Sampurna Sakti memberikan fakta menarik tentang Curug Ngebul. Curug ini mendapatkan namanya dari kabut air yang berterbangan atau mengepul saat air terjun tersebut jatuh ke bawah, sehingga mengakibatkan efek kepulan asap. Air dari curug ini sangatlah dingin ya. Di aliran curug terdapat kolam renang buatan. Air kolam renang tersebut berasal dari air aliran curug, sehingga kamu bisa berenang atau bermain air di curug ini dengan lebih aman.
Sayangnya nih, fasilitas di Curug Rembul ini kurang memadai ya. Akses warung atau kios makanan nyaris tidak ada. Sehingga sebaiknya kamu membawa perbekalan yang cukup untuk piknik atau camping di sini. Di sini juga tidak tersedia fasilitas musola maupun akses penerangan. Persewaan tenda dan perlengkapan camping juga belum tersedia. Untuk saat ini baru terdapat akses toilet. Datanglah di musim kemarau untuk mendapatkan pemandangan yang terbaik. Yang keenam, Bumi Perkemahan Bukit Golf Cibodas. Rekomendasi tempat camping terbaik di Cianjur selanjutnya adalah Bumi Perkemahan Bukit Golf Cibodas. Bumi Perkemahan Bukit Golf Cibodas merupakan camping ground yang terletak di tengah padang rumput yang dikelilingi hutan yang rindang. Suasana di tempat camping ini nyaman, tenang, dan udaranya pun sejuk. Sesekali saat cuaca cerah, kamu dapat melihat kemegahan Gunung Gede Pangrango. Kok bisa ya? Iya dong, karena Bumi Perkemahan Bukit Golf Cibodas terletak di dekat kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Ada beragam aktivitas menarik yang bisa kamu lakukan di Bumi Perkemahan Bukit Golf Cibodas, diantaranya seperti camping ceria, kegiatan outbound bareng rombongan, bermain golf, trekking, dan hammocking. Kamu bisa melakukan berbagai kegiatan seru di atas secara mandiri atau menggunakan jasa I.O. atau event organizer dari pengelola. Jika nggak mau repot, pengelola wisata juga memberikan persewaan peralatan camping hingga peralatan untuk outbound lengkap dengan instrukturnya. Karena area camping ground cukup luas, kapasitas tenda di tempat camping ini mencapai 200-an tenda. Jadi kamu nggak perlu takut kehabisan tempat saat liburan di sini. Terakhir, Bumi Perkemahan Bukit Golf Cibodas ini cocok untuk camping keluarga maupun rombongan ya. Fasilitas wisata di sini cukup lengkap. Ada kamar mandi, hotel, penerangan, aula, pos keamanan, catering, hingga persewaan alat camping. Jadi kamu nggak perlu takut lagi ya, dijamin nyaman. Jadi, kapan kalian mengajak keluarga atau rombongan kalian camping ceria di sini? Weekend besok? Oh, ide bagus. Yang ketujuh, Lembah Pasir Sumbul. Salah satu surga camping ground terpopuler di Cianjur adalah Lembah Pasir Sumbul. Untuk mencapai lembah asri ini gampang-gampang susah ya. Jalan utama menuju lembah ini memang sangat lebar dan mulus sehingga mobil dan motor bisa melintas dengan mudah. Mendekati kawasan wisata, jalan mulai menyempit dan hanya mampu dilewati satu mobil saja. Kondisi jalan juga sedikit bergelombang. Di salah satu ruas jalan adalah jurang yang terjal, jadi kamu harus berhati-hati dan sabar saat berkendara. Setelah memarkirkan kendaraan, kamu harus berjalan kaki sejauh 200 meter dan kamu akan melewati pemukiman penduduk dan gang-gang sempit. Di dekat pintu masuk terdapat warung-warung sederhana yang menyediakan aneka makanan dan minuman. Selain itu, kamu juga bisa membeli kayu bakar untuk menyalakan api unggun. Untuk seikat kayu bakar, kamu perlu membayar sebesar 30.000 saja. Untuk sewa tenda dan perlengkapan camping juga bisa langsung hubungi pengelola. Kamu juga bisa menggunakan fasilitas toilet dan musola. Sayangnya nih, penerangan untuk toilet hanya ada di bagian pintu depan saja. Sedangkan bagian dalam bilik tidak dipasangi dengan lampu, sehingga ada baiknya kamu bawa senter dari handphone atau headlamp. Sinyal handphone di Bumi Perkemahan ini juga sangat bagus ya. Akses listrik juga tersedia dengan dikenakan biaya. Biaya listrik yang dikenakan bisa mulai dari 150.000 sampai 300.000. Di berbagai titik terdapat pipa-pipa yang dialiri air dari mata air. Kamu bahkan bisa menggunakan air tersebut untuk mencuci wajah atau berwudu. Begitu kamu masuki camping ground, kamu akan dibuat terkagum-kagum loh. Terdapat hamparan padang rumput seluas 2 hektar yang dikelilingi pepohonan pinus. Kamu juga bisa menemukan beragam tanaman tropis di sini. Di beberapa titik terdapat batang-batang pohon yang tumbang namun tetap tertata. Suasana di dalam camping ground ini sangatlah tenang. Terdapat juga jembatan kayu yang menghubungkan dua area camping yang berbeda. Rasa lelahmu akan langsung hilang setelah menghirup udara segar di sini. Jadi jangan lewatkan pemandangan sunrise dan menyalakan api unggun di sini. Yang ke-8, Smiling Cinangka Camping Ground. Siapa yang menyangka bahwa camping dengan pemandangan tepi sungai bisa sangat menyenangkan? Smiling Cinangka memiliki pemandangan tepi sungai yang sangat cantik. Sungai di tempat wisata ini sangat lebar dengan aliran air yang jernih. Di beberapa area terdapat aliran sungai dengan bebatuan yang cukup deras sehingga membuatnya jadi lokasi yang tepat untuk kegiatan tubing, dan biaya tubingnya adalah sebesar 50.000 per orang. Di beberapa titik aliran sungai tidak terlalu jelas sehingga sangatlah aman bagi kamu yang ingin berenang. Kamu juga bisa memancing ikan di sini untuk kemudian disantap bersama keluarga ataupun teman-teman kamu. Karena perkemahan di Smiling Cinangka ini sangatlah luas, kamu bisa memilih lokasi yang paling strategis untuk mendirikan tenda. Salah satu spot paling populer adalah berkemah di tepian sungai. Mendengarkan suara sungai yang memecah keheningan akan membuatmu menjadi rileks, dan kamu juga bisa mendengar nyanyian serangga yang bersaut-sautan loh. Di malam hari kamu bisa melihat kunang-kunang. Tentunya serangga bercahaya ini sudah sangat jarang ditemukan di perkotaan. Ia menandakan bahwa aliran sungai di lokasi wisata ini masih sangat bersih, karena kunang-kunang hanya bisa berkembang biak di air yang tidak terkena polusi. Pagi hari, kamu bisa menikmati pemandangan lembah dan sungai yang berkabut
Jadi nggak heran lokasi ini sangatlah cocok untuk kamu yang ingin self healing. Hingga tahun 2010, area ini juga banyak digunakan sebagai rute moto trail. Untuk kamu yang hobi moto trail, bisa uji coba rute di sini. Tanah perkemahan ini juga dikelilingi dengan perkebunan teh. Di sela-sela waktu camping, kamu luangkan waktu untuk trekking sambil menikmati keasrian pohon teh yang ditanam warga. Pemandangan dari atas perkebunan sangat-sangatlah cantik. Selama camping, kamu bisa memanfaatkan sejumlah fasilitas mulai dari toilet, akses penerangan, hingga air bersih untuk berbagai keperluan. Waktu ideal untuk camping di sini adalah di pagi dan sore hari. Sebaiknya bawa perbekalan makanan dan minuman sendiri ya, karena di sini tidak tersedia warung. Yang ke-9, Pantai Ceri. Nama Pantai Ceri sudah pasti tak terdengar asing. Pantai ini sangatlah dikenal dengan pemandangan laut Hindia yang sangat-sangat cantik. Pantai yang berlokasi di Kabupaten Cianjur ini terdiri dari hamparan pasir yang luas dan halus. Pemandangan laut selatan dengan gulungan ombaknya sangat-sangat berkesan. Berenang di lautan pantai ini memang nggak disarankan, kendati demikian, kamu bisa dapatkan pengalaman camping terbaik di sini. Lokasi pantai ini memang terletak tidak jauh dari jalan utama ya, sehingga kamu bisa menemukannya dengan sangat mudah. Tapi perjalanan menuju Pantai Ceri ini cukup menguji mental. Pasalnya nih, medan yang harus dilalui memang cukup sulit, namun semuanya akan langsung terbayar sampainya kamu di lokasi. Lingkungan pantai yang masih sepi sangat cocok untuk kamu yang ingin menikmati liburan yang tenang. Pantai ini juga sangat terjaga kebersihannya. Tentu saja, kamu juga wajib menjaga agar pantai tersebut senantiasa bersih. Kamu bisa berfoto-foto maupun menikmati piknik di sini. Bukit batu yang berjejer di sekitar pantai memberikan kesan pantai pribadi dan eksklusif. Untuk yang ingin camping, bisa menaiki bukit yang ada di sekitar pantai. Sudah tersedia jalur trail untuk diikuti sampai puncak bukit. Pemandangan laut Hindia dari bukit Pantai Ceri ini sangatlah mengagumkan. Selagi berkemah, kamu bisa menikmati pemandangan langit berbintang yang sangat jelas di malam hari. Dan jangan lupa untuk bangun pagi-pagi sekali lagi agar bisa melihat sunrise. Untuk mendapatkan pemandangan terbaik, datanglah di musim kemarau. Waktu terbaik untuk berwisata dan camping di sini adalah sore hari. Selain sejuk, kamu juga tidak akan mendapatkan pemandangan malam berbintang dan matahari terbit. Camping di Pantai Ceri ini memang tidak dipungut biaya sebesar pun ya, akan tetapi fasilitas yang disediakan juga sangat minim, karena kamu akan berkemah di alam bebas, jadi jangan harap bisa menemukan akses toilet dan musola. Selain itu, warung dan minimarket juga berlokasi cukup jauh dari pantai, jadi sebaiknya kamu sudah mempersiapkan perbekalan yang cukup saat dalam perjalanan. Yang ke-10, Lembah Tapak. Nama Lembah Tapak memang belum terlalu familiar bagi penggemar camping. Pasalnya nih, bumi perkemahan ini memang masih sangat baru. Akan tetapi bisa jadi kamu mendapatkan pengalaman camping terbaik di sini. Terlebih lembah ini masih sangat asri dan belum banyak dikunjungi oleh orang, sehingga sangatlah cocok bagi kamu yang ingin menjauh dari kebisingan kota. Untuk menjaga tempat wisata camping ini memang bukan perkara mudah. Akses jalan masih sangat sulit, bahkan untuk pengendara motor sekalipun. Jalan yang tidak rata dan cenderung menanjak membuatmu harus lebih berhati-hati saat berkendara. Namun aliran adrenalin akan perlahan menurun begitu kamu sampai di tempat tujuan. Hamparan padang rumput yang luas di antara hutan pinus memberikan kesejukan tersendiri. Udara di Lembah Tapak ini sangatlah sejuk walaupun di siang hari. Untuk kamu yang ingin camping, tidak akan dikenakan biaya sepeser pun. Kamu bisa memilih sendiri lokasi tanda yang sesuai. Selain camping, kamu juga bisa berolahraga lari pagi mengelilingi area perkemahan. Dengan asupan oksigen yang melimpah, tubuhmu tidak akan mudah merasakan kelelahan. Pemandangan Kabupaten Cianjur di malam hari juga terlihat sangat indah dari bukit ini. Di pagi hari, pemandangan hutan pinus yang berkabut juga memberikan kesan yang menyenangkan. Sayangnya nih, untuk saat ini fasilitas yang tersedia masih terbatas. Hanya terdapat beberapa warung yang menawarkan makanan dan minuman hangat. Akan tetapi fasilitas lain seperti lahan parkir, akses jalan yang mulus, dan musola masih belum tersedia. Akses penerangan juga belum disediakan ya. Tidak menutup kemungkinan fasilitas yang ada akan bertambah seiring dengan popularitas camping ground ini. Selain sebagai lokasi camping, Lembah Tapak ini juga dikenal di kalangan klub motor dan komunitas pencinta alam. Mereka cukup sering melakukan gathering dan camping di kawasan wisata ini. Nah, bagaimana sahabat Osati? Ternyata ada banyak sekali ya lokasi camping dengan keindahan alam yang ada di Cianjur. Bagaimana? Apakah kalian tertarik untuk mengeksplorasi rekomendasi tempat camping yang sahabat Osati sebutkan tadi? Atau jangan-jangan kamu sudah pernah mengunjungi beberapa? Tentunya nih ada lebih banyak lagi lokasi berkemah terbaik di Kabupaten Cianjur ini. Kemudian kalaupun kalian punya saran, silahkan like, subscribe, dan komennya ya. Dan tentunya jangan lupa untuk share video ini agar sahabat Osati lainnya bisa menikmati konten ini. Selamat berlibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا